Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya untuk memaparkan materi media sosial yang berjudul Etika Bermedia Sosial. Kita lihat dulu beberapa kasus ya yang terjadi di jagat dunia maya ini. Contohnya seperti ini. Ini di media sosial banyak saya lihat gitu ya, ini ada katanya mungkin nggak berani melawan orang tua, bilang aja lo pengecut, bencong lo. Nah ini ada bahasa yang sangat kasar atau bahasa bullying ya, pecundang lo. Nah ini banyak sekali di media sosial kita lihat gitu. Kemudian ada lagi, nah ini kata-kata ini saya lihat dari beberapa jejaring sosial ya, ada di Twitter, ada di Facebook, ada menggunakan bahasa-bahasa ini, ada bahasa binatang semuanya ya. Nah, kemudian pada tahun 2014 juga ada ini di sosial media pet. Hanya saja aplikasi pet ini tidak ada lagi, udah tutup. Yang saya lihat di situ ada beberapa posting. Waktu itu dia gini, dia antrian beli BBM itu di SPBU Yogyakarta. Hanya saja si orang ini gitu ya, dia menggunakan kata-kata sara, misalnya gini, Jogja miskin, tolol, dan wah ini bahasanya sudah sangat kasar. Kita lihat aja gitu ya di tempat-tempat kita. Kan sering juga kita membullying atau mencaci daerah-daerah tertentu dan menganggap daerah itu adalah semuanya orang-orangnya tidak bagus. Nah, kemudian ini diposting di sosial media. Nah, ini yang berbahaya kalau diposting di sosial media. Yang terjadi dia akan viral, kemudian banyak orang yang merasa dirugikan, atau banyak orang yang merasa dilecehkan. Kasus berikutnya ini dulu 2009 ya. Nah, ini Prita Mulyasari mengeluh tentang Rumah Sakit Omni Internasional. Jadi melalui email. Nah, itu saya pernah juga dapat itu email masuk. Dia curhat bagaimana keadaan, atau dia menganggap bahwasanya ada kegiatan malpraktik. Kemudian Rumah Sakit Omni ini menang karena Prita itu sendiri dijerat Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 serta pasal 310. Tetapi karena ini banyak simpati dari netizen, tanggal 29 Desember 2009 dia dibebaskan gitu ya. Nah, sempat menjadi trending topik hashtag koin untuk Prita. Jadi banyak koin yang disumbangkan oleh netizen untuk menolong Prita ini. Ini yang sering terjadi ya ketika kampanye, ketika pemilihan kepala daerah. Nah, ini banyak, apalagi ini presiden. Ya, terjadinya black campaigns, kampanye hitam di Twitter, Facebook, dan Instagram dalam menghina calon presiden. Yang paling banyak itu adalah istilah kecebong sama kampret. Nah ini ya yang bisa kita lihat itu di jagat dunia maya. Kemudian berikutnya kasus haters pada selebritis di Instagram ataupun di Twitter. Nah ini banyak, misalnya penghinaan kepada Deddy Corbuzier, penghinaan kepada Raffi Ahmad, dan lain-lain gitu. Dan kemudian diadukan hatersnya. Nah, ini banyak. Kadang-kadang haters itu menggunakan akun fake. Dia bikin akun, kemudian tujuannya hanya untuk ini aja gitu, hanya untuk membullying atau menyebarkan berita-berita kebencian gitu. Kemudian penghinaan agama. Nah, ini juga banyak penghinaan agama di dunia maya saat ini, sehingga banyak terjadi bahkan sekarang kasus yang ada itu ya, ada presiden yang menganggap bahwasanya kebebasan ekspresi dengan menggambarkan sosok Rasul, kemudian mereka anggap itu adalah kebebasan dalam berekspresi, dan itu sempat ya banyak didemo oleh
masyarakat muslim di seluruh dunia, dan banyak lagi kasus dan lain-lain ya. Oke, ini yang paling banyak menjerat pelaku Undang-Undang ITE ya, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE yang mengatur soal penghinaan pencemaran nama baik berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, jadi bisa kita lihat orang-orang seperti ini ya, kita lihat di sini dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, kemudian mentransmisikan, kemudian dapat diakses informasi elektronik dan memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Jadi setiap apa yang dianggap pencemaran nama baik, nah itu dijerat oleh Undang-Undang ITE. Kemudian media baru. Nah, media baru itu adalah media sosial. Ya, kita jelaskan konsepnya sedikit. Media baru alias media sosial sudah menjadi tempat mengungkapkan amarah, kebencian, caci maki, penghinaan, cyberbullying, dan proses komunikasi dalam kategori anti komunikasi lainnya. Tidak terbatas pada masalah politik dan sosial, juga pada masalah agama, SARA, bahkan masalah pribadi sekalipun turut meramaikan ruang di media sosial. Jadi banyak ya yang selebriti atau orang-orang mendadak viral itu curhatnya di sosial media. Nah, ini paling banyak. Jadi kalau ya seperti generasi teman-teman kuliah juga gitu ya. Teman-teman kuliah juga mengungkapkan amarah atau curhat di Facebook. Misalnya kalau lagi patah hati, lagi putus cinta. Nah, ini paling banyak kita lihat. Nah, karakteristik media baru itu yang pertama adalah media baru itu mudah dimanipulasi. Nah, ini karakteristik media baru ini saat ini ya. Hal ini seringkali mendapat tanggapan negatif dan menjadi perdebatan karena media baru memungkinkan setiap orang untuk memanipulasi dan mengubah berbagai data dan informasi dengan bebas. Nah, banyak itu. Jadi media-media itu misalnya gambar saya nanti diganti dengan gambar monyet misalnya. Kemudian gambar saya atau diganti dengan gambar lainnya. Nah, sehingga banyak sekali pemanipulasian. Ya, begitu juga pemilihan presiden dulu ya. Ada presiden kita ada dipangku oleh seorang nenek gitu, atau lagi di seperti apa, banyaklah pokoknya ya. Jadi saya takut juga ini di media YouTube juga mengungkapkan bullying yang terjadi. Takut juga saya nanti kena juga ya. Kemudian karakteristik kedua itu media baru bersifat networkable. Ya, networkable ini artinya konten yang terdapat dalam media baru dapat dengan mudah di-share dan dipertukarkan antar pengguna lewat jaringan internet yang tersedia. Karakteristik ini kita sebut sebagai kelebihan karena media baru membuat setiap orang dapat kita sebut kelebihan karena media baru membuat setiap orang dapat terkoneksi dengan cepat dan memberi solusi terhadap kendala jarak dan waktu antar pengguna. Nah, misalnya ya kalau kita dengar pengajian di TV, sekarang di media-media banyak gitu ya. Bahkan banyak yang membuat banyak ulama-ulama gitu ya, ulama-ulama instan ya berdakwah. Kemudian banyak juga ahli kritik sehingga semua orang bisa lihat se-Indonesia, itu banyak juga. Atau pakar-pakar motivator. Nah, ini jadi saya lihat itu, jadi di beberapa media ketika ada media baru banyak sekali motivator bermunculan. Ya nggak tahu juga apa mereka hanya untuk viral saja atau ikut-ikutan ya. Kan masyarakat kita kebanyakan latah dalam hal ini ya.
Kalau temannya ada jadi motivator, dia ikut juga jadi motivator. Kemudian kalau mau jadi pendakwah, semua juga jadi pendakwah. Kemudian share gambar-gambar pembenaran-pembenaran atau kebenaran yang sesuai dengan nasibnya, yang sesuai dengan permasalahannya, atau dengan niat untuk melawan temannya di sosial media, kan banyak itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah media baru bersifat compressible. Konten-konten yang ada dalam media baru dapat diperkecil ukurannya sehingga kapasitasnya dapat dikurangi. Hal ini memberi kemudahan untuk menyimpan konten-konten tersebut dan men-share-nya kepada orang lain. Nah, ini karakteristiknya. Jadi compressible. Seperti halnya kalau kita ngirim gambar, itu banyak ya, kita kirim gambar ukurannya besar, kemudian kita share ke media WhatsApp, ukurannya sudah kecil, sehingga bisa banyak untuk kita kirim. Begitu juga dengan video, begitu juga dengan informasi-informasi. Jadi banyak sifatnya yang compressible. Berikutnya yang keempat, media baru sifatnya padat. Nah, di mana kita hanya membutuhkan space yang kecil untuk menyimpan berbagai konten yang ada dalam media baru. Sebagai contoh, kita hanya memerlukan satu PC yang terkoneksi dengan jaringan internet untuk menyimpan berbagai informasi dari berbagai penjuru dunia dalam PC tersebut. Yang kelima, media baru bersifat imparsial. Konten-konten yang ada dalam media baru tidak berpihak pada siapapun dan tidak dikuasai oleh segelintir orang saja. Karena itulah media baru seringkali disebut sebagai media yang sangat demokratis. Karena kapitalisasi media tidak berlaku lagi. Ya, saking demokratisnya, itu banyak media-media yang kita nggak tahu mana yang hoax, mana yang benar. Karena semua dilempar ke dunia maya. Setiap orang dapat menjadi produsen dan konsumen secara bersamaan dan setiap pengguna dapat berlaku aktif di sana. Jadi semua orang bisa memproduksi informasi dan bisa juga mengkonsumsi informasi. Nah, biasanya dalam media mainstream seperti media televisi, media koran, nah itu kan biasanya kan mereka yang menjadi leader dalam menyampaikan informasi. Tapi sekarang nggak lagi. Semua orang bisa berkontribusi menyampaikan informasi. Baik, tugas scan PDF di Classroom. Ya, jadi tugasnya adalah nanti ditambahkan pada resumenya itu opini teman-teman kuliah, kenapa penting beretika dalam bermedsos. Kemudian saya butuh infografis, berapa banyak pengguna akun sosial media di Indonesia. Seperti di Indonesia itu pengguna Twitternya ada berapa, Facebooknya ada berapa, TikTok berapa, kemudian Instagram berapa. Nah, ini dikumpulkan sekalian dengan tugas resumenya. Baik, kita masuk ke konsep. Etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Pengajar dan pakar etika bernama Bertens dalam bukunya menyebutkan bentuk tunggal kata etika yaitu ethos. Sedangkan bentuk jamaknya adalah taeta. Ya, jadi ethos memiliki beberapa arti, yaitu bisa jadi ethos itu adalah tempat tinggal yang biasa, kemudian padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan arti taeta yaitu adat kebiasaan. Makna dari bentuk jamak itulah yang lebih dekat dengan istilah etika. Makna dari bentuk jamak itulah yang lebih dekat dengan istilah etika. Secara etimologis, etika memiliki arti ilmu mengenai apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Bertens berpendapat bahwa arti kata etika terdapat meliputi. Yang pertama itu adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi setiap orang dan atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kata etika juga meliputi kumpulan asas
atau nilai moral. Contohnya seperti kode etik jurnalistik, kode etik kedokteran, kode etik programmer, dan lain-lain. Ilmu tentang yang baik dan buruk. Jadi menurut Bertets, etika baru menjadi ilmu apabila kemungkinan etis dalam kurung asas-asas dan nilai tentang yang dianggap baik dan buruk yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat dan seringkali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika dalam hal ini dapat berarti filsafat moral. Jadi etika itu adalah filsafat moral. Nah, kemudian dalam wujudnya di masyarakat, etika dipilah menjadi dua jenis, yaitu etika tertulis, kemudian etika tidak tertulis. Etika tertulis berdasarkan kesepakatan. Misalnya etika tertulis berdasar kesepakatan terbentuk karena adanya kesepakatan antar pihak yang terkait atau terlibat dan bersifat mengikat para penggunanya, seperti peraturan kesepakatan dalam penggunaan Kaskus atau aturan ini Kaskus ini bisa dianggap jaring sosial juga ya. Ini website punya Indonesia, tapi saya nggak tahu ini sekarang masih aktif atau tidak. Misalnya dulu eksis ya di aplikasi Kaskus, atau kesepakatan yang ada di aplikasi-aplikasi di dunia teknologi informasi. Kemudian etika tertulis berdasarkan legal formal atau peraturan perundangan. Ya, etika tertulis legal formal telah dirumuskan dan disahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Nah, ini bagian ya dari etika tertulis. Oke, dalam lingkup medsos yang juga masuk kategori ruang publik, berikut ini beberapa nilai, acuan, dan pedoman yang bisa menjadi dasar pertimbangan untuk bertindak bijaksana saat menggunakan akun-akun medsos. Ya, ini nilai acuan kita pada yang pertama itu sebaiknya memberikan informasi pribadi keluarga secara bijak dan tidak mengumbar informasi mengandung privasi. Nah, ini. Jadi kalau etika kita dalam praktek, kalau misalnya punya kegiatan-kegiatan informasi yang mengandung sifatnya privasi, ya misalnya kalau kalian pergi buang air ke toilet, itu kan nggak perlu juga kan kalian posting, atau kalian lagi mandi. Data atau informasi bersifat privasi yang penting harus dirahasiakan. Hal ini dilakukan agar tidak menjadi sasaran orang yang berniat jahat atau kriminal. Informasi-informasi yang sebaiknya tidak diumbar karena sekedar ingin eksis di medsos antara lain. Misalnya, nomor-nomor penting seperti nomor rekening dan nomor telepon. Nah, itu nggak perlu kalian umbar gitu ya. Ya, jangan lupa ya, nanti kirim ke rekening saya. Ini rekening saya uangnya 1 miliar. Nggak perlu juga gitu. Kemudian alamat rumah, email, dan atau link. Ini juga nggak perlu. Jadi bisa jadi sasaran pencurian lagi ya rumah kalian. Misalnya rumah kalian harganya 30 miliar. Ya, rumah saya 30 miliar cek. Nah, itu juga jadi masalah juga. Nanti dilihat, wah di rumah ini 30 miliar, isi di dalamnya apa-apa aja itu. Jadi bisa menjadi sasaran pencurian. Kemudian permasalahan dalam keluarga. Ya, permasalahan dalam keluarga nggak perlu juga diumbar di jaring sosial. Ya, misalnya papaku nggak ngasih uang aku jajan lagi seperti dulu. Wah, kan nggak perlu juga. Ya, rasanya aku nggak sanggup lagi tinggal di rumah ini karena mamaku jarang membuatkan aku goreng kentang lagi. Itu nggak perlu juga. Kemudian rumitnya hubungan percintaan. Wah, ini banyak nih. Rumitnya hubungan percintaan. Putus atau enggak ya? Mau nggak dia melamar aku? Itu nggak perlu juga gitu. Ya. Kemudian hingga foto seluk-beluk dan kondisi rumah. Tapi ini banyak saya lihat ya. Seluk-beluk rumah ya. Itu kalau saya lihat di TikTok, di Facebook, di Instagram. Ya. Rumahku impianku cek. Nah,
itu paling banyak itu. Ingat, meskipun Facebook dalam kolom update status memiliki tulisan What's on your mind, bukan berarti kita bebas mengungkapkan segala hal yang kita rasakan di medsos. Berbeda pertimbangannya apabila medsos menjadi kanal untuk kepentingan bisnis, sosialisasi, dan pemasaran. Maka sejumlah info penting sesuai tujuannya dipublish di medsos. Ya, jadi kalau kalian membuat akun di sosial media, ya kalau pengen jadi akun bisnis nggak apa-apa. Ini kan dicampur baur gitu, akun bisnis. Apakah ini akun personal atau akun bisnis? Kita nggak tahu juga ini. Tapi saya juga heran ini sekarang netizen seperti itu. Baik, etika yang kedua itu adalah sebaiknya berkomunikasi secara santun dan tidak mengumbar kata-kata kasar. Ya, nah misalnya kata-kata kasar pada wah binatang kamu gitu ya, atau apa gitu, dogi kamu, itu nggak perlu. Ya, jadi banyak kata-kata yang mengumbar kata-kata kasar gitu. Oke, berikutnya kata-kata kasar ya, jadi gunakan kaidah bahasa dengan baik dan benar. Misalnya menggunakan huruf kapital semua dengan menggunakan singkatan yang sulit. Misalnya menggunakan huruf kapital semua dan banyak menggunakan singkatan yang sulit dimengerti. Nah, ini bahasa-bahasa anak-anak alay gitu ya. Kemudian hindari kata-kata idiom yang artinya kotor, menghujat dalam media sosial. Ini banyak ya yang kita lihat. Kemudian etika ketiga, dilarang dan jangan menyebarkan konten yang bersifat pornografi dan dapat mengganggu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, jadi nggak ada lagi kalau misalnya menyebarkan konten. Wah, orang Banda Aceh nggak bagus-bagus. Wah, orang Medan nggak bagus-bagus. Nah, itu juga nggak perlu. Atau perdebatan antara orang, misalnya kalau di Aceh itu orang Pidi dengan orang Aceh besar. Wah, kemudian menghina-hina, wah ini kampungnya nggak bagus, wah kampung satu nggak bagus, kampung dua, wah nggak beres. Nah, itu nggak perlu. Ya, ini sangat dilarang gitu, dan kita bisa diadukan gitu ya karena pencemaran nama baik, kemudian sara, ujaran kebencian. Kemudian baik itu secara tulisan, foto, gambar, ilustrasi maupun suara ataupun video. Apabila ini dilakukan maka bisa menyinggung, membuat malu dan memicu konflik pertentangan di antara sesama pengguna medsos. Jadi akan ada cyber war, perperangan di dunia medsos. Yang keempat, mengecek kebenaran konten dan informasi suatu media atau kejadian sebelum menyebarkan kembali melalui medsos. Ini sangat penting. Jangan-jangan itu beritanya berita hoax, berita yang tidak benar. Nanti berita benar kalian share lagi, kemudian menjadi viral, sehingga kadang-kadang berita hoax bisa menjadi pembenaran dan menjadi kebenaran juga akhirnya. Wah, itu lebih berbahaya lagi ya, teman-teman kuliah. Kemudian yang kelima, terkait dengan hak kepemilikan intelektual orang lain, sebaiknya hasil karya mereka dihargai dengan menyebutkan sumbernya. Ini penting. Misalnya pendapat beberapa orang, nah itu ya dibikin sumbernya dari mana gitu. Nah, kemudian jangan sampai kena copyright. Kalau kalian buat konten di YouTube, jangan ambil video orang tapi tidak menjelaskan sumbernya dari mana gitu. Ya, jadi dijelaskan sumbernya ya. Kemudian ya, untuk menghargai nilai-nilai original juga dijunjung tinggi di antara pengguna medsos. Yang keenam, sebaiknya mengomentari suatu hal, topik, masalah dengan memahami dulu isinya secara komprehensif dan tidak sepotong-sepotong. Ini juga ya, misalnya ada orang komen, aku benci dia. Nah, kata-katanya aku benci dia, tapi di bawahnya aku benci dia karena sebenarnya aku mencintainya.
Wah, atau aku mencintai dia, artinya benar-benar mencintai. Nah, jadi kalian lihatnya di atas saja, aku mencintai dia. Wah, langsung kalian komen. Wah, kenapa kamu benci dia? Kamu orang yang tidak bagus. Ah, itu apa lagi? Jadi jangan lihat sepotong-sepotong. Jadi pahami dulu ya secara komprehensif. Kalau nggak usah komen. Ngapain komen-komen? Ngabisin waktu aja. Kemudian beropini dan mengeluarkan pendapat tentang berpihak pada fakta sebenarnya dan data yang sahih. Ya, jadi kita berbicara pada fakta yang sebenarnya, kemudian datanya valid, dan juga dengan sesuai dengan pengalaman kita. Ini kita kadang-kadang nggak punya pengalaman apa-apa, udah di sosial media udah berprasangka atau menganggap diri kita orang yang sudah memiliki experience atau expert di bidang itu. Wah, itu nggak benar juga gitu ya. Kemudian jangan menuduh, menyerang, beropini negatif dan memberikan informasi yang tidak benar melalui medsos. Nih, fitnah itu tidak boleh, atau menuduh seseorang. Ya, bisa jadi dia grogi seperti saya dalam menyampaikan media. Wah, ini gagu sekali. Wah, kalian tuduh dengan hal-hal yang tidak benar. Kemudian kalian viralkan. Nah, itu berbahaya. Ya, jadi jangan menuduh, menyerang atau beropini negatif dan memberikan informasi yang tidak benar. Bahaya, masuk penjara kalian nanti. Kemudian jangan menggunakan medsos saat hati dalam kondisi emosi, pikiran jenuh, dan kondisi kejiwaan yang labil. Ya, nah ini teman-teman kuliah harus pahami ini. Jangan menggunakan medsos saat hati dalam kondisi emosi. Misalnya kalau lagi berantem dengan teman, sedikit-sedikit update status. Kemudian lagi sumpek, pikirannya jenuh. Kemudian apalagi kondisi kejiwaannya nggak labil. Dia lagi sakit perut, dia lagi demam, kemudian update sosial yang kontennya negatif. Nih contohnya saat sedih, marah, sakit, stres, mabuk, dan tidak mampu berpikir secara jernih. Nah, ya, jadi etika ini sangat penting. Kemudian jangan terpengaruh, sekedar ikut-ikutan demi solidaritas buta saat berkomentar dan beropini di medsos. Misalnya kalian mendukung golongan tertentu. Apapun yang disampaikan oleh golongan itu baik dan benar, kalian latah, kalian ikutin. Nah, jadi jangan sampai seperti itu ya, jangan terpengaruh atau sekedar ikut-ikutan. Kemudian jangan menggunakan samaran atau fake account, kata-kata kasar, jorok ya di fake account. Jadi jangan menggunakan hal itu ya. Misalnya kalian menggunakan fake account untuk menjadi seorang haters atau menjadi seorang buzzer. Nah, jadi jangan digunakan hal-hal begitu. Ya, demikianlah perkuliahan kita pada kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan memiliki makna. Ya, pada akhirnya saya tutup perkuliahan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.